Pak, aku baru saja dapat kabar dari tetangga. Katanya gubuk Satyam hangus terbakar, ujar Sulis istri Broto. Ya baguslah Bu kalau begitu. Biar si nenek peot sama cucunya itu mampus sekalian, tukas Broto arogan. Apa benar gubuk Mbak Satyam kebakaran Bu? Terus gimana nasib Surti ini Bu? Sela Joko terlihat shock dan frustasi. Bapak, ini bukan ulah Bapak kan? Sergah Joko menginterogasi bapaknya. Kamu nuduh Bapak membuat kriminal. Dasar anak gak tahu diuntung. Plak. Satu tamparan mengenai pipi Joko. Seketika Joko merasa panas di pipinya. Wes to Pak, ojo nesu-nesu. Kasihan Joko Pak. Wes ojo diseneni wae. Sudah Pak, sudah, jangan marah. Kasihan Joko, jangan dimarahin terus. Pekik Sulis melerai keduanya. Rukmini Sulistiawati memang tipe orang ibu yang sangat memanjakan anaknya. Semua yang diinginkan Joko selalu dituruti oleh Rukmini. Apalagi Joko notabene anak sematawayang. Joko yang terbiasa dimanjakan oleh ibunya menjadikan ia tumbuh sebagai anak manja dan jauh dari kata mandiri. Berbanding terbalik dengan sang istri, Broto mendidik Joko dengan didikan yang tegas dan galak. Dikit-dikit marah, dikit-dikit nampol. Itu sebabnya sejak kecil setiap kali Joko melakukan kesalahan dan dimarahi oleh ayahnya, dia langsung bersembunyi di bawah ketiak ibunya. Joko, ibu mohon kamu lupakan si Surtini itu. Dia ndak pantas buat kamu leh. Lagian dia juga gadis tunarungu, pinta Sulis pada putranya. Tapi Bu, Joko cinta beneran sama Surtini. Joko ndak bisa melupakan Surtini Bu, balas Joko seraya memegangi pipinya yang kemerahan bekas tamparan ayahnya. Nih, kamu lihat gadis ini. Kamu pasti gak bakalan nyesel kalau nikah sama dia. Broto memperlihatkan foto Aning pada putranya. Ini foto siapa Pak? Joko sedikit terpesona melihat foto Aning. Namanya Aning, dia anak Pak Kades desa sebelah. Kamu suka ndak? Kalau kamu suka, nanti biar bapak sama ibu bertandang ke rumah orang tua Aning dan sekalian melamar Aning buat kamu. Gimana, kamu setuju ndak? Joko terdiam sesaat. Dia bingung untuk mengambil keputusan. Ya wes, kalau kamu ndak bisa memutuskan, biar bapak yang memutuskan. Besok kita pergi ke rumah orang tua Aning, titah Broto pada anaknya. Tapi Pak, wes ora usah tapi-tapian. Aning iki cewek tercantik di desanya loh. Jadi kamu ndak bakalan nyesel, timpal Broto. Iya le, cuman wedokan seperti Aning yang pantas bersanding di pelaminan sama kamu. Kamu tinggal duduk manis. Semua keperluan lamaran biar bapak sama ibu yang atur, bujuk Sulis penuh antusias. Ya wes Pak, Bu, aku nurut aja. Nah gitu, baru anak ibu yang paling bagus dewe, ucap Sulis seraya mengelus pundak anaknya. Begini Pak Misno, maksud kedatangan kami sekeluarga ke sini dengan tujuan mau melamar putra bapak yang bernama Aning Tias, tutur Broto memulai pembicaraan. Masalah lamaran putra Pak Broto pada anak saya serahkan sepenuhnya pada Aning. Saya selaku orang tua hanya mendukung keputusan yang diambil oleh anak saya nanti. Diterima atau ndaknya itu anak saya yang menentukan, jawab Pak Misno. Gimana Nduk? Apa kamu menerima lamaran dari Nak Joko? Aning yang duduk tepat di hadapan Joko tersenyum malu-malu. Cowok ini lumayan ganteng, anak orang kaya lagi. Aku bakalan hidup enak kalau nikah sama dia, desis Aning dalam hati. Gimana Nduk? Lah kok malah diem? Pak Misno mengulangi pertanyaannya pada putrinya. Anu Pak, Aning setuju, timpal Aning sambil tersenyum penuh kemenangan. Keputusan Aning pun disambut sukacita oleh seluruh keluarga yang hadir di acara tersebut. Broto dan Misno langsung menentukan tanggal pernikahan kedua anaknya. Bagus Nduk, kamu mendapatkan ikan kakap, bisik Marni di telinga putrinya. Ih, ibu bisa aja balas Aning sambil terkekeh kegirangan. Marni dan putrinya sama-sama tipe wanita materialistis. Sejak awal Marni mewanti-wanti putrinya
agar hanya menerima lamaran laki-laki dari keluarga terpandang saja. Marni tidak mengizinkan putrinya bergaul dengan laki-laki biasa. Marni selalu mempengaruhi agar Aning menggunakan kecantikannya untuk menggaret pria tajir. "Tenang aja Bu, aku akan menguras habis harta keluarga Broto. Mas Joko akan menjadi tambang emas kita," bisik Aning pada ibunya. "Bagus Nduk, kamu memang anak ibu," timpal Marni di telinga putrinya. Lalu Broto dan keluarganya berpamitan pada keluarga Pak Misno. Tak lupa Marni membawakan sedikit oleh-oleh pada Sulis, bakal calon besanya. "Matur nuwun Jeng, ndak usah repot-repot," ujar Sulis basa-basi. "Ndak apa-apa Jeng, ini cuma sedikit kue bikinan Aning. Moga aja nak Joko suka. Aning itu pinter masak dan jago bikin kue loh Jeng." Marni sengaja mempromosikan anaknya pada calon besanya. "Wah, hebat tenan Jeng. Saya jadi tambah mantap menjadikan Aning sebagai calon mantu saya," timpal Sulis seraya melirik Joko. "Kami pamit dulu Pak Misno. Semoga anak kita berjodoh dan dilancarkan semuanya sampai hari H," ujar Pak Broto. "Iya Pak, semoga saja," balas Pak Misno seraya menjabat tangan calon besanya. Surtini berlari dan masuk ke kamar mandi. Ia kembali memuntahkan isi perutnya. "Nduk, kowe nang apa to? Kamu kenapa nak?" Satyam mendekati cucunya yang berada di kamar mandi. Satyam merasa khawatir melihat perubahan pada Surtini. Sudah seminggu lebih Satyam dan Surtini tinggal di asrama. Selama masa pemulihan kejiwaan, Surtini dibimbing oleh psikolog yang menguasai bahasa isyarat. Kini kondisi kejiwaan Surtini sudah membaik. Ia sudah mau makan dan sudah nampak ceria. Tapi ada sesuatu yang janggal pada diri Surtini. Ia sering meminta makan yang berasam-asam seperti mangga muda dan buah kedondong. Ditambah lagi Surtini sering muntah-muntah seperti orang yang sedang ngidam. "Surtini kenapa Mbah? Apa Surtini sakit?" cecar Mbak Mila pada Satyam saat ia baru datang ke asrama untuk menjenguk Surtini. Cuma Mbak Mila yang selalu setia menjenguk Surtini di asrama dengan membawa makanan kesukaan Surtini. "Simbah ndak tahu Mil, Surtini sering muntah-muntah. Simbah takut Mil, jangan-jangan Surtini." "Surtini kenapa Mbah?" "Simbah takut kalau Surtini lagi nyidam Mil," tutur Satyam seraya mengusap air matanya yang tiba-tiba saja merembas di pipinya yang keriput. "Wes Mbah, sing sabar yo. Nanti kita bawa Surtini ke bidan terdekat biar kita tahu kondisi Surtini," usul Mbak Mila. "Iyo Mil, Simbah manut wae. Semoga saja Surtini ndak hamil," ucap Simbah penuh harap. "Iya Mbah, semoga saja Surtini ndak hamil." Besok, hari pernikahan Joko dan Aning bakal digelar di kediaman Bapak Misno selaku Kades Desa Sidosari. Broto beserta sang istri sangat antusias menyambut hari pernikahan anak sematawayang mereka. Broto berharap setelah Joko menikah, Joko akan segera move on dari bayang-bayang Surtini. "Bune, Bapak seneng banget. Akhirnya Joko anak kita besok bakal menikah sama anak Pak Kades sebelah," ujar Broto tak lupa memelintir kumis kesayangannya. "Iya, ibu juga seneng Pak. Semoga saja setelah menikah dengan Aning, Joko bisa melupakan Surtini ya Pak," timpal Sulis penuh harapan. "Yo jelas toh bakal melupakan si Surtini itu Bu. Secara Aning jauh lebih cantik dan seksi timbang gadis tunarungu itu," cetus Broto. "Iya Pak, aku setuju. Bapak bilang Aning lebih cantik dari Surtini. Tapi ngomong seksinya ya mbok, biasa aja Pak. Ingat, dia itu calon mantu kita Pak," tukas Sulis seraya mencibirkan bibirnya. "Yo Bu, yo, sampean ojo cemburu," bujuk Broto. Berbeda dengan orang tuanya, Joko terlihat kurang semangat menyambut hari sakral dalam hidupnya. Joko lebih memilih berdiam diri di kamar. Sebagai lelaki normal, Joko sebenarnya tertarik dengan paras Aning yang rupawan. Tapi entah mengapa, bayang-bayang Surtini masih saja menghantui lubuk hatinya. Mungkin semua itu karena rasa bersalah Joko yang telah tega merenggut kesucian Surtini. "Surtini, maafin aku yo.
Semoga kamu tenang di alam sana, gumam Joko dalam hati. Joko mengira Surtini dan Satiem telah meninggal akibat kebakaran yang menghanguskan gubuk Satiem waktu itu. Andai saat itu aku mengakui kesalahanku pada Mbah Satiem, lalu aku menikahi Surtini, mungkin sekarang Surtini masih hidup. Bodoh kamu Joko, bodoh. Kamu tidak bisa melawan bapakmu yang galak itu. Joko terus merutuki dirinya dan menyesali perbuatan pada Surtini, sampai akhirnya Joko pun tertidur pulas. Tok 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 tok. Sulis mengetuk pintu kamar Joko dan mencoba membangunkan anaknya. Joko, bangun leh. Joko terbangun dan segera bangkit lalu membuka pintu kamar. Oh napa toh bu? Joko masih ngantuk sudah dibangunin, ketus Joko. Walah, kamu belum siap-siap leh. Apa kamu lupa hari ini kamu mau menikah sama Aning? Kebangetan kamu. Yang lain sudah siap loh, kamu malah belum mandi, cerocos Bu Sulis. Duh, aku lupa je bu, timpal Joko seraya menepuk jidatnya. Ya wes, sana cepetan mandi, sudah ditunggu sama Pak Penghulu kok. Pengantinnya malah belum siap. Di sisi lain, selamat Mbah, cucu Mbah sedang mengandung, usia kandungannya genap 6 minggu. Seorang wanita berseragam serba putih memberikan ucapan selamat pada Mbah Satiem telah memeriksa kandungan Surtini. Astagfirullahaladzim, gimana ini Mil? Yang Simbah takutkan malah kejadian juga, sambat Mbah Satiem tak kuasa mendengar berita tentang kehamilan cucunya. Sing sabar Mbah, ini sudah takdir Gusti Allah. Wes ojo ketun Mbah, semoga Surtini diberi kekuatan agar bisa menghadapi cobaan ini Mbah. Mbak Mila mencoba menguatkan Mbah Satiem. Apa sebaiknya kita minta sama bidan untuk menggugurkan janinnya Surtini Mil? Astagfirullah Mbah, nyebut Mbah, ini perbuatan dosa. Menggugurkan janin dalam kandungan itu berbahaya Mbah, taruhannya nyawa. Moh Mbah, Mila ndak setuju. Mila kasihan sama Surtini Mbah. Kalau Mbah Satiem ndak mau anak dalam kandungan Surtini, biar nanti kalau sudah lahiran Mila saja nanti yang akan merawat, tutur Mbak Mila. Simbah bukannya ndak mau merawat bayi dalam kandungan Surtini Mil, tapi Simbah ndak mau Surtini jadi bahan gunjingan dan ejekan orang sekampung. Pasti mereka akan mengejek cucuku dan mengatainya hamil di luar nikah, dan bayinya bakal dicap sebagai anak haram. Iya Mbah, Mila paham apa yang Simbah takutkan. Sekarang Simbah tenang dulu, biar nanti Mila mencari jalan keluar terbaik buat Surtini. Di sisi lain, pernikahan Joko dan Aning akhirnya terlaksana juga. Meski agak molor dari jadwal yang telah ditentukan, tapi proses ijab kabul tetap berjalan dengan lancar. Kini Aning telah resmi menjadi Nyonya Joko Mahendra Subroto. Raut wajah Aning begitu sumringah saat menerima mas kawin dari Joko yang lumayan besar jumlahnya. Tentu saja mas kawin tersebut semakin membuat hati Aning menjadi berbunga-bunga. Ibu kandung Aning tidak kalah sumringahnya saat mengetahui mas kawin yang diberikan oleh Joko pada putri kesayangannya. Tidak kaleng-kaleng, mas kawin yang Joko berikan berupa uang tunai sebesar 1 miliar dan 1 buah mobil Pajero keluaran terbaru. Mas kawin tersebut tentunya membuat jiwa sombong dan pamer yang tertanam di diri Marni meronta-ronta. Marni tak lupa memosting mas kawin tersebut di sosial media miliknya, semua demi mendapatkan pujian dan sanjungan dari teman-teman sejawatnya di sosmed. Bukan cuma Marni, Aning juga melakukan hal yang serupa. Ya begitulah, biasanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, bukan? Ning, ojo lali mas kawin dari Joko kamu posting di sosmednya, biar teman-teman kamu pada ngiri. Ibu juga tadi sempat ngambil gambar mas kawinmu, terus tak posting di Facebook milik ibu, bisik Marni pada putrinya. Ya bu, ojo khawatir, Aning udah menyuruh Meli buat ngambil gambar dari semua pernak-pernik ugo rampe, seserahan dan mas kawin yang diberikan oleh keluarga Mas Joko yang cetar membahana. Nanti biar Meli yang upload di akun sosmed punya aku bu, timpal Aning sambil tersenyum-senyum. Kamu pinter banget Duk, zaman sekarang kalau ndak pamer di sosmed itu nggak afdol. Ibu juga gitu, biar teman-teman arisan ibu pada geger saat tahu mas kawin yang diberikan itu 1 M.
Ibu saja, timpal Aning sambil terkekeh. Setelah prosesi ijab kabul selesai, sore harinya diadakan acara resepsi di pendopo balai desa. Acara resepsi diselenggarakan secara meriah. Meli, adik Nining, sibuk mengambil gambar pernak-pernik di pernikahan kakaknya dengan gawai miliknya. Padahal Pak Misno sudah menyewa fotografer plus kameramen untuk mengabadikan momen pernikahan putrinya. Tapi Meli putri kedua Misno tetap semangat mengambil gambar dari gawai milik kakaknya. Acara resepsi berjalan dengan lancar. Kedua mempelai merasa lelah karena berdiri berjam-jam untuk menyalami tamu undangan yang hadir di acara resepsi tersebut. Setelah para undangan meninggalkan tempat resepsi, Joko dan Nining meminta izin pada orang tuanya untuk beristirahat di kamar pengantin. Joko meraih tangan Nining dan menggandengnya masuk ke kamar. Mas Joko cepat-cepat ngajak aku ke kamar, pasti udah ndak sabar buat belah duren ya, bisik Nining di telinga Joko. Duren? Emang neng kamar ono duren, Dek? Jawab Joko terkesan lugu. Ih, Mas Joko kayak gak tahu aja sih. Ini duren spesial, Mas, timpal Aning sambil senyum-senyum. Oh, kalau gitu kamu kasih tahu ke Mas gimana rasanya duren spesial milikmu, sahut Joko penasaran. Bentar ya Mas, aku tak mandi dulu ya. Lalu Aning bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Tak butuh waktu lama, Nining keluar hanya dengan menggunakan handuk untuk membalut bagian tubuhnya yang polos. Pemandangan yang nampak di pelupuk mata membuat Joko panas. Joko segera menggendong tubuh istrinya seperti adegan di salah satu serial drakor, entah apa judulnya. Lalu Joko membaringkan istrinya di ranjang pengantin. Joko tak mau membuang waktu. Ia mengajak Aning menghabiskan malam bersama sebagai pengantin baru. Kejadian ini kita sensor ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Joko mengakhiri permainannya dengan Aning. Joko merasa ada yang berbeda pada diri Aning. Harusnya dia merasakan hal yang sama saat mengambil kesucian Surtini. Tapi Joko tidak mendapati sensasi yang sama. Ini tidak sesuai dengan ekspektasi Joko. Joko kecewa pada istri barunya itu. Kamu udah pernah ngelakuin ini semua dengan lelaki lain? Siapa yang telah mengambil keperawananmu sebelum aku? Katakan, Ning, cecar Joko penuh kecewa. Kamu gak usah munafik, Mas. Hari gini masih saja mempertanyakan masalah virginitas. Asal kamu tahu ya, aku sudah tidak perawan lagi sejak usiaku menginjak 17 tahun. Karena orang tuaku mengizinkan aku bergaul bebas, asalkan pria yang menjadi teman dekatku itu pria tajir. Jadi sebaiknya Mas Joko ndak usah mempermasalahkan virginitasku. Yang penting aku bisa menservis kamu dengan baik, kilah Aning tanpa ada rasa bersalah. Tapi buat aku virginitasmu itu penting. Kalau aku tahu sejak awal kamu sudah ndak perawan lagi, aku ndak mau nikah sama kamu. Oh, jadi Mas nyesel nikah sama aku? Kamu jangan egois, Mas. Kamu sendiri juga sudah nggak berjaga, ya kan? Kamu pasti sudah pernah meniduri seorang gadis. Ayo ngaku. Aning balik menginterogasi suaminya. Jangan sembarangan kamu ya. Aku ini masih perjaka ting-ting. Sekali lagi kamu nuduh aku yang bukan-bukan, akan aku ceraikan kamu malam ini juga. Sungguh Joko tidak terima dituduh sudah tidak berjaga. Silahkan Mas, silahkan. Kalau kamu berani menceraikan aku Mas, aku ndak bakal rugi. Yang rugi itu orang tua kamu. Apa kamu tega melihat orang tua kamu menanggung malu jika mereka tahu kamu menceraikan aku karena hanya masalah keperawananku? Orang tua kamu pasti tambah ngenes karena udah mengeluarkan banyak uang untuk pernikahan kita. Dan kamu harus tahu ya Mas, aku bakal tuntut kamu ke pengadilan dengan tuduhan pencemaran nama baik jika kamu sampai bilang sama orang-orang kalau aku ini sudah tidak perawan lagi, ancam Aning tak kalah sengit. Malam pengantin yang seharusnya penuh kehangatan malah berubah menjadi malam penuh dengan perdebatan dan pertengkaran. Tak ingin memperkeruh suasana, Joko akhirnya pergi meninggalkan istrinya seorang diri di kamar. Joko pergi meninggalkan rumah orang tua istrinya dan pulang ke rumah orang tuanya. Sialan, wanita murahan itu mengancamku.
Bapak sudah keluar duit banyak buat mas kawin dan ukur rampe pernikahan, malah dapatnya cuman wanita murahan bekas orang. Cih, Joko menggerutu, merutuki dirinya. Di sisi lain, Mbah, kenalin ini Torik, saudara saya. Mbak Milah memperkenalkan seorang pria muda pada Mbah Satiem. Torik mencium punggung tangan Satiem dengan takzim. Torik ini sepupu saya. Ayahnya Torik adalah kakak kandung ibu saya. Kebetulan dia juga tinggal di kota ini, Mbah. Sebenarnya semenjak saya ikut Simbah ke kota untuk menyembuhkan kejiwaan Surtini, di kota ini saya tinggal di rumah orang tua Torik. Saya juga menceritakan kisah hidup Surtini pada Torik dan kedua orang tuanya. Setelah mendengar cerita tentang Surtini, Torik memutuskan bersedia menikah dengan Surtini untuk menolong Surtini dari ejekan dan cemoohan warga jika esok kita kembali ke desa lagi. Tutur Mbak Milah pada Satiem. Alhamdulillah, ini beneran Mas Torik mau menikahi cucu saya. Tapi cucu saya... Saking terharunya Satiem tidak sanggup mengatakan kondisi fisik Surtini yang sesungguhnya. Saya sudah tahu kondisi Surtini dari Mbak Milah, Mbah. Jadi sekarang Simbah jangan khawatir. Insya Allah saya bisa bersedia menjadi calon suami Surtini dan calon ayah bagi anak yang berada dalam kandungan Surtini. Melihat ketulusan Torik pada cucunya membuat tangis haru Mbah Satiem pecah. Satiem tertunduk di lantai, tepat di hadapan pemuda berwajah tuduh itu. Tubuh Mbah Satiem bergetar dan tangannya meraih telapak tangan Torik. Matur nuwun Nak Torik, terima kasih banyak. Mugi-mugi Gusti Allah membalas kebaikan Nak Torik. Di sisi lain, brak, terdengar suara pintu dibanting. Sulis terbangun dari tidurnya karena mendengar kegaduhan yang berasal dari kamar putranya. Walah Joko, kenapa kamu malah tidur di sini leh? Bukannya kamu lagi indohoy sama Aning di kamar pengantin? Wes toh Bu, jangan sebut nama wanita sialan itu. Mendengar namanya disebut bikin kepalaku tambah mumet Bu, keluh Joko. Kowe kesambet setan ngendi to leh? Ngomongnya kok ngelantur. Timpal Sulis kebingungan. Aku ki ora kesambet Bu. Aku ini cuma nyesel sudah menikahi gadis murahan itu, sungut Joko seraya mengacak-ngacak rambut ikalnya. Maksudnya apa toleh? Mengatakan istrimu itu sudah gak perawan, murahan gitu? Selidik Sulis. Aning itu sudah gak perawan Bu. Dia sudah ditituri lelaki lain sebelum menikah denganku, tutur Joko penuh kekecewaan. Tenan leh? Yo tenan toh Bu. Arep apa aku ngapusi Bu? Soalnya aku sudah membuktikannya sendiri, jawab Joko ketus. Kurang ajar si Aning dan keluarganya. Beraninya mereka membohongi keluarga kita. Mahar 1M yang kamu berikan pada Aning harus kita ambil kembali, tukas Sulis. Nggak bisa Bu, mahar itu sudah jadi milik Aning. Mana mungkin Aning dan keluarganya mau mengembalikannya. Nggak bisa gitu. Mereka kan sudah membohongi kita. Mereka seharusnya tuh bilang dari awal kalau anak gadis mereka itu sudah nggak perawan, sungut Sulis. Iya Bu, kalau dari awal Aning mengaku bahwa dia sudah nggak perawan lagi ya pasti aku nggak mau menikah dengan dia. Makanya Aning sama keluarganya merahasiakan dari kita. Aning itu cuma luarnya aja yang bagus, tapi dalamnya bobrok. Pokoknya aku mau ceraiin Aning secepatnya Bu. Joko kembali mengacak-acak rambutnya. Ia terlihat stres berat. Oh napa to Bu nih? Tengah wengi podo gubres nang ruang makan. Lah kowe neng Joko? Kowe kok nang kene le? Iya Pak, Joko pulang Pak. Joko sudah ndak bisa melanjutkan pernikahan Joko sama Aning. Menantu pilihan Bapak itu sudah ndak perawan lagi Pak. Aku ndak sudi jadi suami wanita murahan, papar Joko pada bapaknya. Itu paling berita hoax yang dihembuskan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, atau mereka yang iri dengki pada kalian berdua, ujar Broto masih membela menantu idamannya. Hoax apanya yang hoax Pak? Ini real. Joko tahu betul kalau Nining itu sudah gak perawan.
Karena Joko sudah pernah melakukan ini pada Surtini, jadi Joko tahu perbedaannya, tukas Joko. Bruk. Broto mengayunkan telapak tangannya di atas permukaan meja makan yang ada di hadapannya. Joko, jangan kamu sebut-sebut lagi nama gadis tunarungu itu. Bapak ndak suka namanya disebut-sebut di rumah ini. Mulai sekarang Joko ndak bakal nurutin perintah bapak lagi. Aku ingin menentukan jalan hidupku sendiri, Pak. Kalau saja dulu aku nekat menikahi Surtini, pasti sekarang Surtini masih hidup dan aku juga hidup bahagia bersamanya. Joko masih belum tahu jika Surtini dan Satyam sebenarnya masih hidup. Bocah gendeng, beraninya kamu melawan perintah bapakmu, umpat Broto seraya mengangkat tangan kanannya. Silakan Pak, tampar. Joko menyodorkan wajahnya tepat di bawah tangan kanan Broto yang siap diayunkan. Joko sudah muak pada intimidasi dari bapak. Kowe wani nantangi bapak? Dasar anak tidak tahu diuntung. Wes cukup Pak, jangan diteruskan. Seperti biasa, Sulis berusaha melerai keduanya. Wes, ojo podo padu wae. Sudah, jangan pada bertengkar terus. Sekarang yang terpenting kita mencari solusi gimana caranya membalas kelicikan Aning dan keluarganya. Jujur, ibu ndak rela mahar 1 M dari Joko sampai diembat oleh mereka. Iya bu, bapak juga ndak ikhlas 7 turunan. Uang yang bapak kumpulkan sedikit demi sedikit lalu disimpan untuk biaya pernikahan anak kita malah dimanfaatkan oleh keluarga Aning, timbal Broto penuh sesal. Tapi gimana caranya bu? Aning dan keluarganya bukanlah lawan yang enteng. Mereka terlalu licik untuk kita berdaya, sela Joko. Wes toh, nanti kamu nurut saja sama ibu. Ibu sudah punya skenario untuk membalas kelicikan mereka. Sulis tersenyum simpul. Di sisi lain, Mbak Mila mencoba menjelaskan pada Surtini tentang kondisi Surtini sekarang yang sedang berbadan 2. Dengan berhati-hati, Mila menjelaskan pada Surtini dengan bahasa isyarat. Mila pun menjelaskan tentang Torik yang bersedia menikahinya demi jabang bayi yang ada di dalam kandungan Surtini saat ini. Surtini yang mengerti dengan penjelasan dari Mila hanya bisa menangis sesenggukan. Aku hamil? Tanya Surtini dalam bahasa isyarat. Iya, jawab Mbak Mila. Surtini terus mengeluarkan bulir bening di sudut matanya. Baru saja ia sembuh dari trauma akibat perbuatan cabul yang dialaminya, malah sekarang ia harus menerima cobaan pahit lagi berupa hadiah janin dalam kandungannya. Janin yang tak pernah ia inginkan. Moh, aku mau anak iki. Surtini berontak dan memukuli perutnya. Sabar Tin, janin dalam perut kandungan itu tidak bersalah. Kamu jangan menyiksanya. Dia tidak berdosa Tini. Kamu harus kuat demi anakmu. Anakmu harus kamu perjuangkan. Surtini tertunduk lemas. Perkataan Mila dari bahasa isyarat tadi membuat ia sadar jika janin dalam kandungannya tidak berdosa. Surtini sadar bukan janin itu yang harus menanggung derita, tapi lelaki bejat ayah biologi si janin yang harus menanggung semua akibat dari perbuatannya. Karma itu pasti ada, gumam Surtini dalam hati. Torik sudah menemui Surtini untuk membahas rencana pernikahan mereka. Dari awal, Torik berkata jujur bahwa ia mau menikahi Surtini hanya demi rasa kemanusiaan. Dengan pernikahan ini, Torik berharap nama baik Surtini bisa diselamatkan dan anak yang ada di dalam kandungan Surtini nantinya tidak dicap sebagai anak haram. Pernikahan Torik dan Surtini dilakukan secara siri. Torik berjanji bahwa dia tidak akan menggauli Surtini selama Surtini mengandung, dan setelah Surtini melahirkan, Torik akan menceraikan Surtini. Kecuali jika kelak Torik berubah pikiran untuk tetap mempertahankan pernikahan dengan Surtini, maka ia akan mengulangi ijab kabulnya pada Surtini dan menggauli Surtini layaknya istri pada umumnya. Di sisi lain, suami kamu mana? Kok ndak ikut sarapan bareng kita Ning? Marni menginterogasi putrinya saat Aning baru saja duduk untuk sarapan bersama. Mas Joko minggat bu. Mas Joko pergi bu. Dia sudah tahu
kalau aku sudah ndak perawan. Aku pikir dia menikmati malam pertama kami. Aku sudah memberikan servis terbaikku, tapi ternyata dia malah kecewa pada aku, Bu. Tutur Aning. Minggat? Lah kok bisa? Terus gimana nasib pernikahanmu nanti? Cecer Marni. Aning yang sedang menyuapkan nasi ke mulutnya akhirnya berhenti sejenak. Dia nampak begitu santai mengunyah nasi yang telah masuk ke dalam mulutnya. Tidak ada rasa kesedihan ataupun kekhawatiran yang terlihat di raut wajahnya. Yo ben Mas Joko minggat, Bu. Kita sudah dapat uang 1 miliar dan sebuah mobil. Kita sudah untung banyak, ucap Aning sambil tersenyum. Buat ibu uang 1 M dan sebuah mobil itu masih kurang banyak, Duk. Kamu harus bisa menguras habis kekayaan keluarga Broto. Ibu maruk banget. Tapi gimana caranya, Bu? Mas Joko sudah tidak mau lagi sama aku, C. Aning mencibirkan bibirnya. Sekarang kamu cepat susul Joko ke rumahnya. Kamu akting seapik mungkin. Kalau perlu gunakan air matamu untuk meluluhkan hati Joko dan orang tuanya. Tutur Marni mendoktrin otak anaknya. Aku ndak mau, Bu. Mending aku cari pria tajir lain. Aku rasa Joko ndak beneran suka sama aku, Bu. Timpal Aning. Kalau kamu ndak bisa ngambil hati Joko, kenapa kamu ndak berusaha mengambil hati mertuamu? Maksud ibu? Ambil hati Tuan Broto, karena dialah sejatinya sang pemilik kekayaan. Sedangkan Joko itu cuma pengangguran, anak orang kaya yang mengandalkan harta milik orang tuanya. Kalau orang tuanya ndak kaya, Joko itu bukan siapa-siapa, Nduk. Lalu gimana aku ngambil hati Tuan Broto, Bu? Ini kamu bawa minyak pengasihan dari Mbah Kardiman. Minyak ini sangat mujarab. Teteskan minyak ini pada kopi, lalu kamu berikan pada Tuan Broto. Ibu jamin mertuamu bakal kesengsem klepek-klepek setiap melihat paras ayumu itu, Nduk. Marni memberikan 1 botol kecil minyak pengasihan dari guru spiritualnya. Oh, jadi ini toh yang bikin bapakku juga klepek-klepek sama ibu, ciut Aning. Gus, ojo seru-seru, nanti bapakmu denger. Marni menutup mulut putrinya dengan telapak tangannya. Marni takut kalau Misno, suaminya, mendengar percakapan mereka. Ya sudah, Bu, aku akan berkemas dulu. Aku sudah tidak sabar, Bu, ingin membuktikan kehebatan minyak ini. Aku janji bakal menguras habis harta si pemilik kumis tebal itu, seloroh Aning. Iya, Nduk, cemungut ya, timbal Marni menyemangati putrinya. Di sisi lain, Joko, cepetan kamu jemput istrimu. Ibu sudah tidak sabar ingin memberi pelajaran pada gadis Mblegedes itu, biar dia tahu kalau mertua jahat itu bukan cuma ada di sinetron Indosiar, tapi mertua jahat, cerewet, judes, dan super nyebelin juga ada di dunia nyata, ketus Sulis. Mendengar instruksi dari ibunya, Joko bergegas mengambil kunci mobil Rubicon. Tapi ini bukan mobil Rubicon yang sempat viral itu ya. Lalu Joko menstarter mobilnya. Saat Joko hendak keluar dari halaman rumahnya, ia berpapasan dengan mobil Pajero milik Aning. Joko menghentikan mobilnya. Baguslah, target sudah masuk dalam jebakan tanpa harus dijemput, desis Joko dalam hati. Setelah memarkir mobil Pajero miliknya di halaman rumah mertuanya, Aning segera turun dan berlari kecil ke arah Rubicon yang ditumpangi Joko. Mas Joko, Mas! Aning melambaikan tangannya. Joko akhirnya turun dari mobilnya dan menemui Aning. Untuk apa kamu datang ke sini, ha? Ketus Joko. Aku minta maaf, Mas. Maafin aku ya, Mas. Untuk menebus kesalahanku, aku janji mau melakukan apa saja asalkan Mas Joko izinkan aku tinggal di sini selama 1 bulan. Setelah itu Mas Joko boleh menceraikan aku, pinta Aning seraya memasang wajah memelas. Baiklah, aku izinkan kamu tinggal di sini selama 1 bulan. Kamu harus melayani aku serta mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, nyapu, ngepel, dan cuci baju. Itu pekerjaan babu Thomas, bukan pekerjaan nyonya rumah, protes Aning. Tadi bukannya kamu bilang mau melakukan apa saja untuk menebus kesalahan kamu? Kalau kamu ndak mau ya wes, besok kita ketemu di pengadilan agama, tugas Joko. Ya Mas, aku setuju.
Aku janji akan melayani kamu dengan baik. Enak saja mau menjadikan aku babu di rumah ini, gumam Aning dalam hati. Rasakan kamu, emang enak dijadikan babu gratisan di rumah mertua, desis Joko dalam hati. Kedua pasangan suami istri itu sama-sama memiliki niat buruk pada pasangannya. Betul-betul pasangan yang ideal, bukan? Ada anak Aning. Ayo masuk, sela Sulis basa-basi. Iya bu, jawab Nining terbata. Oh iya bu, ini aku ada kue lapis Aning bikin sendiri loh bu, ujar Aning sambil memberikan kotak berisi kue lapis legit. Minah, ini ada kue buat kamu. Sulis memanggil asisten rumah tangganya dan memberikan kue dari menantunya. Ini buat saya Ndoro. Ya, itu buat kamu saja. Saya ndak doyan kue lapis legit. Sini Sulis sengaja mengerjai menantunya, pura-pura tidak suka kue lapis legit, padahal itu kue kesukaannya. Oh, ibu ndak suka kue lapis legit toh? Ya udah besok Aning bikinin kue lain ya bu, bujuk Aning sok manis. Nggak usah, ibu bisa beli sendiri di GoFood. Rasanya jauh lebih enak dibandingkan dengan kue buatanmu, ketus Sulis. Dasar mak lampir, kalau bukan karena harta suamimu, sudah kusumpal mulutmu itu pakai sandal jepit, gerutu Aning lirih. Apa sandal jepit? Barusan kamu ngomong apa? Ojo seneng grundel nang ngarepe mertua. Jangan suka ngedumel di depan orang tua. Nggih bu, maafin Aning bu. Dasar menantu durhaka, desis Sulis dalam hati. Di sisi lain, sesuai dengan kesepakatan bersama, pernikahan antara Torik dan Surtini dilakukan secara sirih di kediaman Torik dan disaksikan oleh kedua orang tua Torik, tidak lupa Mbah Mila dan juga Mbah Satiem. Semoga ini adalah keputusan terbaik yang kau ambil nak, ujar ibunda Torik pada putranya setelah Torik resmi menikahi Surtini. Sebagai seorang ibu, besar harapan Maimunah pada putranya. Maimunah pada awalnya tidak menyetujui keputusan Torik untuk menikahi Surtini. Di samping Surtini memiliki kekurangan pada pendengarannya, Surtini juga sedang berbadan dua. Setelah Torik memberitahu ibunya bahwa pernikahannya dengan Surtini hanya untuk menolong Surtini dari fitnah dan juga memberi perlindungan pada anak yang dikandung oleh Surtini, akhirnya Maimunah menyetujui keputusan putranya dengan syarat setelah Surtini melahirkan, Torik harus segera menceraikannya. Hari ini, Surtini telah dinyatakan sembuh dari depresi dan trauma akibat tindak pencabulan yang dialaminya. Satiem begitu gembira mendengar penuturan psikolog yang menangani Surtini selama di asrama. Satiem memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Satiem menyimpan kerinduan yang mendalam pada gubuk reot miliknya. Ironisnya sampai detik ini, Satiem tidak tahu tentang kebakaran yang menimpa gubuknya. Sebenarnya Pak Kades sudah mengabari Mila tentang kebakaran tersebut. Namun Mila sengaja menyembunyikan kabar itu dari Satiem. Mila tidak mau menambah beban pikiran Satiem karena kabar kehamilan Surtini sudah sangat meluluh-rontahkan hati Satiem. Apalagi jika ditambah berita kebakaran gubuk, itu akan semakin membuat Satiem bersedih. Mila, besok Simba mau pulang kampung. Simba sudah sangat rindu ingin jualan serabi lagi, tutur Satiem. Iya mbah, sesok kita pulang naik bus yo, timpal Mila. Terus Surtini gimana? Apa dia juga ikut pulang atau tetap tinggal di kota bareng suaminya? Torik mengatakan padaku bahwa ia akan ikut pulang ke kampung mbah. Di kampung nanti Torik akan membuka bisnis peternakan lele. Kebetulan di kampung Torik memiliki lahan yang cukup luas untuk membudidaya lele. Lahan itu adalah tanah warisan milik bapak Torik dari almarhum kakek, papar Mila pada Satiem. Alhamdulillah, kalau begitu Simba juga jadi tenang bisa tinggal bareng sama Surtini, ucap Satiem penuh kegembiraan. Oke, kita kembali lagi ke keluarga Joko. Aning, cepat kemari, pekik Sulis. Iya bu, ada yang bisa saya bantu? Timpal Aning. Cepat kamu pergi ke pasar, kamu belanja untuk kebutuhan sehari-hari,
titah Sulis pada mantunya. "Nggih bu, tapi bu." "Tapi apa? Uang belanjaannya mana?" "Ya pakai uang kamu lah. Kamu kan sudah dapat mahar 1 M dari anakku," sungut Sulis. "Tapi itu kan uang mahar bu. Mahar itu mutlak hak milikku. Mana boleh buat belanja untuk keperluan keluarga ini," timpal Aning. "Oh jadi begitu. Kamu perhitungan banget sih jadi menantu. Ya sudah, kalau kamu ndak mau ngeluarin duit untuk belanja, sekarang juga kamu kemasin baju-baju kamu dan segera tinggalkan rumah ini," tukas Sulis dengan sinisnya. Merasa dipojokkan dan tidak ada pilihan lain, akhirnya Aning menuruti kemauan mertuanya. "Kalau bukan demi harta Tuan Broto, sudah tak jambak rambutmu. Dasar mak lampir sialan," gerutu Aning dalam hati. Sebenarnya Aning sudah tak tahan diperlakukan seperti babu, tapi ia tetap bertahan demi misi rahasianya. Bagi Aning tak apalah, sekarang jadi mantu terzolimi. Besok setelah misinya sukses, dia akan membalas perlakuan ibu mertuanya itu. Aning, sebelum kamu belanja ke pasar, kamu bikinin bapak kopi dulu," titah Sulis. "Kopi?" "Iya kopi, jangan kemanisan loh. Kamu paham ndak?" "Iya bu, segera Aning buatkan secangkir kopi hitam buat bapak," timpal Aning sumringah. Aning bergegas ke dapur untuk membuatkan kopi untuk mertuanya. Ini kesempatan emas untuk memasukkan minyak pengasihan ke dalam kopi Tuan Broto. Aku sudah tidak sabar untuk menguasai rumah ini beserta isinya. Gumam Aning lirih. Aning memasukkan beberapa tetes minyak pengasihan pada secangkir kopi yang baru saja ia seduh. Lalu Aning mengaduk kopi tersebut. Setelah minyak pengasihan larut dalam kopi, Aning segera memberikan kepada bapak mertuanya. "Ini kopinya pak." Aning meletakkan kopi hitam kesukaan Broto di atas meja. Broto yang sedang sibuk membaca surat kabar tidak sedikit pun melirik mantunya itu. Sikapnya begitu dingin, seperti menyimpan kebencian. "Ndak apa-apa, hari ini kamu cuek sama aku. Besok akan aku pastikan kamu akan bertekuk lutut padaku, Broto," gumam Aning sambil menyunggingkan senyuman. "Aja mesem-mesem, wes cepetan belanja. Jangan senyum-senyum. Ayo buruan belanja." Iya bu." Aning pergi dulu. Aning berlalu dan bersiap untuk berbelanja ke pasar tradisional. Niat hati Aning ingin mengendarai mobil Pajero kesayangannya, namun Sulis keburu melarang dengan berbagai alasan yang kurang masuk akal. "Kamu ndak usah naik mobil, jalan kaki aja biar sehat, juga hemat bensin," ketut Sulis. Sekali lagi Aning terpaksa menuruti kemauan mertuanya yang super nyebelin itu. Dengan langkah gontai Aning pergi berbelanja ke pasar. Oke, kita ke sudut pandang Mbah Satiem lagi. "Mila, gubuk Simbah kok nggak ada. Ini rumah siapa? Kok dibangun di atas tanah milik Simbah?" Mbah Satiem kebingungan saat tiba di kampung halamannya dan mendapati rumah dengan bangunan permanen berkonsep minimalis berdiri tepat di atas tanah miliknya. "Maafin Mila mbah, sebenarnya gubuk Simbah Satiem sudah ludes terbakar." "Astagfirullah Mil, terus gimana nasib Simbah dan Surtini? Kami mau tinggal di mana?" "Tenang mbah, Simbah jangan khawatir. Atas inisiatif Pak Kades, warga desa bergotong royong membangun rumah untuk Simbah. Material untuk membangun rumah diperoleh dari dana bantuan rumah bedah rumah. Ini rumah Simbah yang baru. Gimana, Simbah seneng toh?" "Alhamdulillah ya Allah." Satiem sontak bersujud syukur dengan berlinang air mata. Air mata kebahagiaan tentunya. Aning terpaksa pergi ke pasar dengan berjalan kaki. Hampir 1 jam Aning ngubek-ngubek seisi pasar guna mendapatkan barang belanjaan yang diinginkan oleh ibu mertuanya. Heran, si mak lampir itu ndak bosen-bosennya bikin aku jengkel. Sok jadi nyonya besar. Besok kalau Tuan Broto sudah ada dalam genggamanku, akan kubuat si mak lampir menyesal seumur hidup. Aning ngedumel saat menantikan ojek online datang untuk mengantarkan pulang. Karena lelah, Aning mencoba memesan ojek online.
Coba tadi aku ke pasarnya naik ojol, aku ndak usah merasa capek dan mandi keringet kayak gini, gumam Aning lirih. Gimana Bu? Apa si wanita murahan itu sudah ibu kasih pelajaran? Tanya Joko. Ya sudahlah, dia lagi ibu suruh ke pasar, jalan kaki pula. Mana ibu kasih daftar belanjaannya panjangnya seperti melebihi Bangan Solo. Biar kapok dia ngubek-ngubek pasar. Timbal Sulis sambil tergagap. Baguslah Bu, dia pantas kok dikerjain. Lagian siapa suruh membohongi kita, sungut Joko. Iya leh, ibu tuh udah gedeg banget sama Aning. Apalagi sok kecentilan. Mau ke pasar saja kayak mau kondangan. Make upnya tebel, sudah seperti ondel-ondel. Bajunya juga terlalu terbuka, kayak kurang bahan gitu. Iya Bu, aku juga sudah ndak respect lagi sama Aning. Semalaman aku suruh dia tidur di lantai dan beralaskan tikar, dan aku tidur di ranjang. Yole, lebih baik kamu tidur sendiri-sendiri atau malah bisa ranjang saja, biar Aning ndak sedang hamil saat kamu ceraikan nanti. Tapi aku sudah pernah menggaulinya Bu 1 kali, timpal Joko. Tak apa-apa, tadi pagi Ibu lihat dia membeli pembalut. Itu berarti malam pertamamu dan Aning itu tidak membuahkan hasil, tutur Sulis. Baguslah kalau begitu Bu, jadi besok aku lebih mudah untuk menceraikannya. Nanti sepulangnya Aning dari pasar, sudah Ibu siapkan pekerjaan buat dia. Akan Ibu suruh dia masak, nyuci baju, nyuci piring, sama ngosek WC, biar tahu rasa dia. Sulis kembali tergagah. Terserah Ibu aja. Buat wanita murahan itu ndak betah tinggal di sini dan segera minta diceraikan Bu, tukas Joko. Setelah meminum secangkir kopi buatan menantunya, Broto merasa ada sesuatu yang janggal pada dirinya. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba ia merasakan sesuatu perasaan spesial pada menantunya. Sebuah rasa yang tidak biasa dari seorang bapak pada menantunya sendiri. Kenapa aku ini? Kok jadi kepikiran Aning terus? Senyumnya, wajahnya, bentuk tubuhnya membuat jiwa kelakianku meronta-ronta, desis Broto. Apa yang sedang Broto rasakan saat ini bisa jadi efek dari minyak pengasihan yang Aning larutkan ke dalam kopi yang diminum Broto. Bu, Aning kemana toh? Dari tadi kok ndak pulang-pulang? Si Aning tak suruh ke pasar Pak, belanja keperluan dapur, timpal Sulis. Tapi kok lama betul, apa ndak kesasar dia Bu? Cecar Broto terlihat cemas. Bapak kenapa? Perhatian betul sama si Aning. Biarin saja dia kesasar, Ibu ndak peduli, sungut Sulis. Yo jangan begitu toh Bu, kasihan si Aning itu. Biar begitu pun dia itu menantu kita. Dari raut wajah Broto terlihat jelas kekhawatiran pada Aning. Padahal sebelum Aning memberikan tetesan minyak pengasihan pada kopi Tuan Broto, sikap Broto pada Aning sangat dingin dan tidak bersahabat. Sudah Pak, ndak usah cerewet, ndak usah mikirin menantu sontoloyo itu. Ibu ndak suka kalau bapak perhatian sama dia. Awas saja kalau bapak berani macem-macem, tak potong burungmu nanti Pak, ancam Sulis pada suaminya. Ya mbok aja dipotong burungnya bapak toh Bu, kasihan Bu, rayu Broto pada istrinya. Pokoknya ibu ndak mau tahu, bapak harus bersikap judes sama Aning. Dan ingat, ndak boleh macam-macam. Sulis kembali mengancam suaminya. Assalamualaikum Pak Bu, ono apa iki toh? Ibu sama bapak kok kayaknya sedang berantem. Sela Aning yang tiba-tiba saja masuk ke dalam rumah mertuanya dan melihat mertuanya sedang berdebat. Waalaikumsalam, jawab Sulis singkat. Kamu ndak usah kepo, mending kamu pergi ke dapur terus masak yang enak. Kata ibumu masakanmu enak. Ibu jadi penasaran masakanmu beneran enak atau cuman hoak, sungut Sulis. Tapi Bu, Aning capek banget Bu, udah muter-muter keliling pasar. Lihat bedak aku sampai luntur karena keringat. Ibu suruh Minah saja ya Bu untuk masak, Aning mau istirahat dulu, tutur Aning. Ndak bisa, Minah lagi ibu suruh buat nyapu halaman. Urusan masak-memasak kamu itu menjadi tugasnya, tugas Sulis semakin mengintimidasi menantunya. Udah toh Bu,
Suruh Mina aja yang memasak. Kasihan Naning bu, dia sudah capek belanja. Sela Broto membela menantunya. Bapak ndak usah ikut campur. Ingat pak, tadi ibu sudah peringatkan bapak. Kalau bapak ndak mau nurut kata ibu, jangan salahkan ibu kalau bapak nanti sampai kehilangan burung bapak, gerutu Sulis. Koyo iki wes angel, gumam Broto lirih. Wes ojo ngedemel pak, aku krungu sampean ngomong apa. Sudah gak usah gerutu, aku tahu kamu bilang apa, semprot Sulis pada suaminya. Oke, kita kembali lagi ke sudut pandang Mbah Satiem. Malam itu, Mbah Satiem mengadakan syukuran di rumah barunya, sekaligus syukuran pernikahan Surtini dengan Torik. Ndak apa-apa cara syukurannya kecil-kecilan, yang penting Simbah sudah memberitahu warga desa kalau Surtini sudah menikah dengan Nak Torik. Karena pernikahan itu memanglah harus diumumkan pada warga sekitar biar tidak menimbulkan fitnah, tutur Mbah Satiem pada Mila. Iya Mbah, Mila setuju dengan tujuan Simbah yang mengadakan acara ini. Semoga warga desa tidak mencibir lagi pada Surtini seperti dulu. Acara syukuran berjalan lancar sesuai apa yang diharapkan oleh Mbah Satiem dan Mbak Mila. Para tetangga yang menghadiri acara syukuran merasa senang, terutama tamu wanita. Banyak dari mereka yang merespon dengan ketampanan Torik. Surtini beruntung ya, suaminya ganteng banget seperti opa Korea, ciut salah satu ibu-ibu. Iya, ganteng banget mas Toriknya, sahut warga yang lainnya. Aku jadi sangsi sama Mbak Satiem. Bisa jadi dia pergi ke orang pintar meminta jambi-jambi biar mas Torik mau menikahi cucunya, celetuk salah satu warga yang merasa iri pada Surtini. Hus, jangan sembarangan kalau ngomong. Kalau ndak punya bukti jangan asal nuduh orang. Jumira, tetangga dekat Satiem, tidak terima dengan warga yang berani memfitnah Satiem. Kasakusuk warga mewarnai acara syukuran di rumah baru Satiem. Namun hal tersebut tidak mampu mengurangi kebahagiaan Satiem dan Surtini. Mbah Satiem merasa terharu melihat cucu kesayangannya kini sudah bersuami. Meski pernikahan Surtini dengan Torik dilakukan secara sirih, namun keikhlasan Torik untuk menikahi Surtini adalah anugerah yang luar biasa bagi Satiem.